Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil pekerjaan kami dengan judul Perhitungan Pengubah Acak Univariat Diskrit, PMF, CDF, Rataan dan Variansi. Sebelumnya, kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Marwa Salsabila dengan NIM 1101228250. Perkenalkan, nama saya Agril Herinisa dengan NIM 1101228270. Perkenalkan, nama saya Rahmani Sadia Yadi dengan NIM 1101228429. Selamat menyaksikan. Studi kasus penelitian kami adalah diambil dari data kepengurusan organisasi Himpunan Mahasiswa Elektro Institut Teknologi Telkom Jakarta atau bisa disingkat HME-ITTJ periode 2022-2023. Next, pendahuluan penelitian kami itu berisi latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi pengambilan data, dan tahapan pemecahan masalah. Selanjutnya, latar belakang penelitian kami ini diambil karena dalam kehidupan sehari-hari sering kita temukan berbagai peluang dalam setiap kejadian, di mana peluang merupakan segala bentuk kemungkinan yang muncul dalam suatu kejadian. Segala kemungkinan yang akan terjadi menghasilkan banyaknya berbagai kondisi yang berbeda-beda. Nah, peluang ini dapat diterapkan dalam berbagai hal di dalam kehidupan sehari-hari, bisa di kegiatan bisnis maupun pada dunia industri. Peluang berguna untuk menganalisis suatu kejadian dan memberikan keuntungan serta manfaat dalam pengaplikasiannya. Misalnya, pada suatu audisi menyanyi dalam proses pemilihan penyanyi yang akan lolos, kemudian dalam kepengurusan suatu organisasi menentukan terpilihnya kandidat yang akan masuk dalam kepengurusan inti di dalam organisasi tersebut. Nah, permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan distribusi peluang atau distribusi probabilitas yang akan membantu dalam membuat keputusan. Distribusi probabilitas ini merupakan suatu daftar atau kumpulan dari probabilitas-probabilitas peristiwa yang mungkin terjadi. Dalam mencari suatu peluang, kita memerlukan titik sampel dari sebuah kejadian. Semakin besar masalah yang dihadapi, maka akan semakin besar pula sampel yang kita gunakan. Maka dari itu, untuk mempermudah kita dapat dalam perhitungannya terdapat counting teknik yang terdiri dari permutasi dan kombinasi. Dalam suatu kejadian atau event, pasti memiliki banyak sampel yang kemudian diberikan nilai di setiap titik dalam ruang sampel secara acak yang disebut dengan variabel acak, di mana variabel acak ini merupakan suatu fungsi bernilai numerik yang didefinisikan untuk seluruh ruang sampel. Nah, studi kasus yang diambil tadi pada penelitian ini berdasarkan data yang didapat dalam kepengurusan Himpunan Mahasiswa Elektro IT Telkom Jakarta tahun ajaran 2022-2023. Nah, variabel acak nih yang kita ketahui itu kan ada dua, yaitu discrete, yang dimana discrete adalah variabel acak yang hanya mempunyai nilai pada titik tertentu, dan satu lagi adalah continue, yang dimana variabel acak yang dapat menjalani setiap harga dalam suatu interval, tak berhingga banyaknya. Pada penelitian ini difokuskan untuk mengetahui lebih dalam mengenai peubah acak discrete, sehingga dari peubah acak discrete kita dapat menentukan besarnya PMF atau probability mass function, kemudian CDF atau cumulative distribution function, nilai ekspektasi, dan nilai variansinya. Berdasarkan dari hal-hal yang dijelaskan sebelumnya, maka pada penelitian ini akan dilakukan perhitungan terhadap peubah acak univariat discrete pada data kepengurusan HME-ITTJ tahun ajaran 2022-2023. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan suatu distribusi peluang terhadap peubah acak discrete dari kepengurusan HME-ITTJ tahun ajaran 2022 dan 2023. Dalam bagian pendahuluan juga terdapat rumusan masalah. Masalah yang pertama adalah bagaimana menentukan segala kemungkinan yang terjadi dari setiap variabel acak yang ditentukan. Yang kedua adalah bagaimana cara menghitung PMF atau probability mass function dari setiap variabel acak. Lalu yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung cumulative distribution function dalam setiap variabel acak. Lalu yang keempat adalah bagaimana cara menghitung nilai ekspektasi dan variansi. Lalu yang kelima adalah bagaimana cara membuat grafik PMF yang telah ditentukan. Lalu yang keenam adalah bagaimana penerapan probabilitas dalam kehidupan sehari-harinya. Selain itu, ada juga tujuan. Yang pertama adalah memahami definisi peubah acak dan dapat menghitung fungsi peluang, fungsi distributif, rataan dan variansi.
Kemudian yang kedua adalah memahami pengaplikasian segala bentuk peluang atau segala bentuk kemungkinan yang akan terjadi. Lalu yang ketiga adalah memahami pengimplementasian materi yang telah diajarkan ke dalam aspek kehidupan nyata. Kemudian ada juga batasan masalah. Di sini batasan masalahnya ada 5, yaitu yang pertama adalah data yang digunakan diambil dari organisasi Himpunan Elektro Institut Teknologi Telkom Jakarta. Kemudian yang kedua adalah data yang diambil itu merupakan data anggota inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretarisnya 2, lalu bendaharanya 2. Lalu yang ketiga adalah pemilihan variabel acak yang digunakan merupakan hanya anggota inti dari kepengurusan organisasi saja. Lalu yang keempat adalah variabel acak yang digunakan dalam perancangan peluang hanya menggunakan variabel acak univariat diskrit. Kemudian yang kelima adalah fungsi distribusi yang digunakan hanya berupa range, PMF, CDF, ekspektasi, dan varian. Kemudian selanjutnya ada metodologi pengambilan data, di mana yang pertama itu adalah identifikasi masalah. Identifikasi yang ingin didapatkan dalam pengetahuan pendistribusian nilai peluang pada variabel acak diskrit yang terdapat dalam kepengurusan inti organisasi HMITTJ Telkom Jakarta, melihat perbedaan peluang terdapat pada setiap gender dan juga program studinya. Lalu yang kedua adalah pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini adalah wawancara dengan narasumber, yaitu Ketua HMI ITTJ tahun 2022 hingga 2023. Kemudian yang ketiga adalah pengolahan data. Pengolahan data pada penelitian ini difokuskan kepada perhitungan variabel acak univariat diskrit. Maka perhitungannya akan dihitungnya itu yang pertama ada counting tekniknya itu menggunakan kombinasi, kemudian PMF, CDF, rataan atau ekspektasi, kemudian variansi dari data anggota HMJ ITTJ yang telah didapatkan. Kemudian yang keempat adalah penyajian data. Penyajian data yang dilakukan itu berupa angka, tabel, dan juga grafik. Yang kelima adalah analisis data. Melakukan analisis data untuk mengenali kesimpulan yang didapatkan. Kemudian yang terakhir adalah tahapan pemecahan masalah. Tahapan pemecahan masalah yang pertama itu adalah menentukan variabel acak. Variabel acak ini diambil dari berdasarkan peluang yang terjadi dalam kegiatan organisasi HME ITTJ tahun 2022-2023, yaitu pada saat peluang pemilihan anggota inti yang terdiri dari ketua, wakil ketua, 2 bendahara, dan juga sekretaris. Kemudian yang kedua itu adalah pengolahan data. Pada tahap kedua ini menentukan rank dari setiap variabel acak yang digunakan dengan metode counting teknik yang terdiri dari kombinasi dan permutasi sehingga didapatkan nilai PMF, CDF, rataan, hingga variansi. Kemudian yang ketiga adalah penyajian data. Datanya dibentuk, data yang dihasilkan disajikan dalam bentuk angka, tabel, dan grafik. Yang keempat adalah analisis hasil perhitungan. Dalam tahap analisis ini, perhitungan dilakukan pengecekan syarat-syarat perhitungan, kemudian juga dilakukan analisis peluang terbesar dari setiap kemungkinan yang terjadi berdasarkan penyajian data grafik. Ada soal yang pertama, yaitu dalam sebuah himpunan organisasi HME ITT Telkom Jakarta 2022-2023 terdapat 25 anggota legislatif yang terdiri dari 11 pria dan 14 wanita, di mana akan dipilih 6 anggota inti yang berisi dengan ketua, wakil ketua, 2 sekretaris, dan 2 bendahara. Tentukan jika Kim merupakan pengubah acak yang menyatakan banyaknya pria yang terpilih sebagai anggota inti. Di sini dapat dilihat mind mappingnya, di mana Kim merupakan variabel acak yang menyatakan terpilihnya pria sebagai anggota inti. Lalu di sini terdapat 11 pria dan 14 wanita dengan total anggota 25 orang. Di sini akan diambil 6 terpilih sebagai anggota inti. Kemudian kita akan menentukan range-nya, di mana range-nya ini ditentukan dari 0 sampai 6 karena kita akan mengambil 6 anggota terpilih. Nah, di sini Q sama dengan 0 adalah ketika jumlah pria yang terpilih sebanyak 0 orang. Q sama dengan 1 adalah ketika jumlah pria yang terpilih sebanyak 1 orang. Lalu Q sama dengan 2 adalah ketika jumlah pria yang terpilih sebanyak 2 orang. Nah, di samping ini ada merupakan tabel referral outcomes dari Q, di mana kita ini menunjukkan pada pria. Jadi ketika pria terpilih 0 dan wanita terpilih 6, kita menggunakan rumus kombinasi, di mana rumus kombinasi ini adalah C 0 dari 11 yang mana artinya C terpilihnya 0 pria dari 11 pria. Nah, itu dikalikan dengan C 6 dari 14 yang didapatkan hasil 3003. Dan kemudian ketika pria terpilih 1, maka wanita terpilih 5 dan seterusnya. Dan seperti tabel yang tertera di KTP berikut. Next. Kemudian setelah kita menghitung overall outcomes, kita menghitung nilai total outcomes-nya. Di mana cara menghitungnya itu adalah kita menghitung keseluruhan dari anggota yang akan diambil
dibagi dengan ditentukan dengan anggota keseluruhannya, di mana kombinasi itu adalah C6 dari 25 yang mendapatkan nilai 1.770.000. Terus kemudian kita menentukan PMF yang mana rumusnya itu adalah keluaran yang diinginkan dibagi dengan total keluaran. Nah, di sini setelah mendapatkan dari tabel sebelumnya, kita tinggal menentukan dengan tabel yang di sini yang ditampilkan, di mana ketika Q-nya range dengan 0, maka nilainya itu adalah 3003 per 1.770.000. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai masing-masing range-nya dari 0 sampai 6, kita akan mendapatkan nilai PMF sebagai berikut. Kemudian nilai kita selanjutnya menentukan nilai CDF-nya, di mana nilai CDF ini dengan menjumlahkan nilai PMF total yang mana nanti nilai akhirnya itu harus bernilai 1. Nah, perhitungannya itu seperti tertera pada PMF berikut. Kemudian setelah mendapatkan nilai PMF dan CDF, kita menentukan nilai ekspektasi dan variasi, di mana rumus ekspektasi ini adalah sigma Q atau range-nya dikali dengan FI, yang mana itu adalah nilai PMF-nya. Dan setelah mendapatkan nilai ekspektasi Q, kita menghitung nilai ekspektasi Q kuadrat untuk mendapatkan nilai variasi Q, di mana rumus variasi Q adalah rumus ekspektasi Q kuadrat dikurangi rumus ekspektasi Q yang dikuadratkan, sehingga didapatkan nilai sebagai berikut. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai ekspektasi, CDF, PMF, kita dapat menggambarkan grafik PMF, di mana dapat kita lihat sendiri di sini peluang terbesarnya itu saat pemilihan anggota inti dari pria itu yang paling besar adalah ketika Q-nya sama dengan 3, atau di mana ketika pria terpilih 3 orang sebagai anggota inti dengan nilai PMF-nya 0,3391. Lalu kita lanjut ke soal kedua. Dalam sebuah himpunan organisasi HMI IT Telkom Jakarta periode 2022-2023, terdapat calon anggota berasal dari Prodi D3 Teknik Telekomunikasi sebanyak 17 orang, sedangkan dari S1 Teknik Telekomunikasi sebanyak 8 orang. Akan diambil sekretaris sebanyak 2 orang. Jika R merupakan purba acak yang menyatakan banyaknya terpilih sekretaris dari D3, maka kita buat dulu mind map-nya terlebih dahulu. Tadi kan kita ketahui 17 orang D3 dan 8 orang S1. Diambil 2 orang sebagai sekretaris dari D3 kan inginnya. Kita tentukan range-nya terlebih dahulu. Di sini kan variabel acaknya R, maka range-nya itu 0, 1, 2 dan 1 dan 2. Karena dipilihnya itu hanya 2 orang saja. Kemudian kita tentukan favorable outcomes dari R-nya tersebut. Ya, seperti tabel di sini. Di mana pada saat D3 terpilih 0 orang, maka S1-nya terpilih 2 orang. Pada saat D3 terpilih 1 orang, maka S1-nya terpilih 1 orang. Pada saat D3 terpilih 2 orang, maka S1-nya terpilih 0 orang. Dan pada saat kita mencari favorable outcome itu, kita menggunakan rumus kombinasi. Di mana untuk yang pertama D3-nya 0, S1-nya 2, maka kita menggunakan kombinasi 0 dari 17. Mengapa 17? Karena jumlah dari D3 itu adalah 17 orang. Sedangkan dikali kombinasi 2 dari 8, karena diambil 2 S1 dan jumlah dari S1-nya itu adalah 8 orang, sehingga dihasilkan 28 orang. Selanjutnya untuk D3 itu 1 orang dan D1 itu 1 orang, maka kombinasi 1 dari 17 dikali dengan kombinasi 1 dari 8, hasilnya adalah 136. Selanjutnya untuk D3-nya 2 orang dan D1-nya 0 orang yang terpilih, maka kombinasi 2 dari 17 dikali dengan kombinasi 0 dari 8, didapatkan hasil sama 136. Kemudian kita menentukan total outcomes-nya, di mana total outcomes itu adalah kombinasi diambilnya berapa tadi kan 2 orang itu. Kemudian dijumlahkan hasil dari total semua 17 tambah 8 orang. 8 itu adalah 25. Maka kombinasi 2 dari 25 didapatkan hasilnya adalah 300. Selanjutnya kita dapat nilai ruangnya, yaitu di mana keluaran yang diinginkan atau favorable outcomes dibagi dengan total keluaran atau total outcomes dengan R, yaitu atau range itu adalah 0, 1, dan 2, sehingga didapatkan PMF-nya itu adalah 28/300, yaitu 28 itu dari favorable outcomes yang pertama dibagi dengan total outcomes semua yang tadi kita jumlahkan,
Kemudian yang kedua itu 136/300 dan yang kedua itu adalah 136/300. Selanjutnya kita dapat membuat CDF-nya dengan rumus sigma PR dikali R dengan I dengan R1, 0, 1, dan 2 sehingga didapatkan hasil seperti tabel di samping ini. Dengan kita bisa menentukan bisa melihat apakah itu benar atau tidak dengan kalau misalkan hasil range terakhir dari CDF-nya 01 maka itu nilainya benar. Dan yang terakhir dan kemudian kita menentukan nilai ekspektasi dari variabel acak R itu. Rumus ekspektasi itu adalah sigma R dikali FR, di mana R-nya itu adalah range-nya 0, 1, 2, 3 dan FR itu adalah hasil PMF-nya itu. Dan didapatkan nilai ekspektasinya itu adalah 408/300 sehingga kita dapat menghitung ekspektasi R dikuadratkan bernilai 680/300 sehingga kita bisa mendapatkan nilai variansi di mana rumusnya itu adalah ekspektasi yang dikuadratkan ekspektasi R kuadrat dikurangi ekspektasi yang dikuadratkan, yaitu hasilnya 782/1875. Selanjutnya dapat menentukan PMF-nya, CDF-nya, range-nya, maka kita dapat menentukan grafik PMF seperti gambar di sini, di mana nilai dari pada saat range atau nilai pada saat terpilihnya D3 itu terpilihnya 2 orang D3 atau sekretaris D3 itu 1 orang dan 2 orang itu sama, yaitu 0,43 dan juga 0,453 juga sama. Sedangkan untuk kelompok yang paling terkecil itu pada saat sekretaris itu 0 terpilih pada saat 0 orang yaitu 0,095. Soal ketiga. Di sini soal ketiga dalam sebuah himpunan organisasi HME ITB Telkom Jakarta periode 2022-2023 terdapat 6 wanita berasal dari prodi D3 Teknik Telekomunikasi, sedangkan dari S1 Teknik Telekomunikasi sebanyak 8 orang wanita. Jika S merupakan peubah acak yang menyatakan banyaknya wanita yang terpilih sebagai bendahara. Selanjutnya yang pertama kita petakan variabel acak S itu. Yang pertama di sini kita ketahui terdapat 8 orang wanita dari S1 dan 6 orang wanita dari D3. Nah, totalnya 16 orang wanita. Kemudian diambil bendaharanya itu sebanyak 2 orang. Di sini S merupakan variabel acak yang menyatakan terpilihnya wanita untuk bendahara dari S1. Jadi kita ini menitik pusatkan kepada prodi S1-nya. Kemudian kita tentukan range-nya yang dimana di sini telah ditentukan bahwa range-nya karena bendaharanya terpilih 2 orang, jadinya range-nya 0, 1, dan 2. Di sini ada keterangan yang dimana S sama dengan 0 adalah ketika wanita dari S1 terpilih sebanyak 0 orang, kemudian S sama dengan 1 adalah ketika wanita dari S1 yang terpilih sebanyak 1 orang, kemudian S sama dengan 2 adalah ketika wanita dari S1 terpilih sebanyak 2 orang. Nah, kita bisa petakan yang pertama kita bikin dulu tabel favorable outcomes daripada variabel acak S. Di sini kita mentitik pusatkan pada prodi S1-nya, wanita prodi S1. Yang dimana ketika wanita prodi S1 terpilih 0, maka yang wanita prodi D3-nya ini terpilih 2 orang. Kemudian dapat dibedakan perhitungan dengan counting teknik, yaitu kombinasi yang dimana C 0 dari 8, yaitu di sini kan kita udah ketahui kalau misalnya 8 yang wanita S1 itu terdapat 8 orang. Jadi di sini ketika C0-nya itu 0 orangnya ketika kombinasi 0 orang dari 8 orang dari totalnya si wanita di prodi S1. Kemudian di sini jadi 2 dari 6 itu karena terpilihnya 2 orang wanita D3 dari totalnya 6 wanita dari D3. Dihasilkan menurut cara. Kemudian untuk yang S1-nya itu terpilihnya 1 orang dan D3-nya 1 orang wanita. S1-nya 1 orang wanita dan D3 1 orang wanita terpilih sebanyak 48, memiliki peluang 48 suara. Kemudian S1-nya terpilih 2 orang, sementara D3-nya 0 orang wanita, jadi menghasilkan peluang 28 suara. Kemudian kita tentukan TO atau total outcomes-nya. Di sini total outcomes itu karena bendahara itunya terambil 2 orang dari 14 orang, jadi dapat dituliskan seperti berikut dan menghasilkan
menentukan PMF itu menggunakan rumus peluang variabel acak S. Rumusnya adalah keluaran yang diinginkan atau favorable outcome yang tadi kita udah dapatkan per total keluaran atau total outcome yang tadi kita juga sudah dapatkan. Nah, dengan S atau range-nya 0, 1, dan 2. Nah, di sini di tabel 3.8 tabel perhitungan probabilitas mass function daripada variabel acak S. Di sini kita dapat tuliskan di mana ketika range-nya itu 0 terdapat 15/91 cara. Kemudian ketika terpilihnya satu orang wanita dari S1 yaitu 48/91 cara. Kemudian terpilihnya 2 orang wanita S1 28/91. Jadi bisa digambarkan seperti berikut. Kemudian setelah kita menentukan nilai PMF-nya, kita dapat menentukan nilai CDF. Nilai CDF ini adalah suatu kumulatif daripada PMF yang telah kita ketahui sebelumnya. Di tabel 3.9 ini adalah penjabaran dari perhitungan CDF daripada variabel S-nya, yang dimana ketika terpilihnya 0 orang yaitu 15/91. Kemudian ketika terpilihnya 1 orang wanita S1 ditambah dari yang PMF yang sudah ditentukan itu jadinya 63/91, dan terpilihnya 2 orang itu CDF-nya jadi bernilai 1. Pokoknya syarat CDF itu bernilai 1 di range tersebut. Kemudian setelah kita menentukan PMF dan CDF, kita dapat menentukan ekspektasi daripada variabel S dan variasi daripada variabel S. Nah, di sini kita menentukan ekspektasi atau rataannya itu dengan rumus sigma S dikali dengan Fs, yang dimana S ini adalah range-nya, kemudian Fs-nya adalah PMF-nya, sehingga didapatkan hasil 8/7. Kemudian untuk rataan ekspektasi S kuadrat itu tinggal si range-nya ini yang dikuadratkan, jadi sigma S kuadrat dikali dengan Fs, yang dimana hasilnya adalah 160/91. Sehingga kita dapat menghitung variansi daripada S-nya dengan rumus ekspektasi S kuadrat dikurang ekspektasi S yang dikuadratkan, menghasilkan hasil 288/637. Setelah kita menentukan favorable outcomes, total outcomes, kemudian range-nya, CDF, PDF, ekspektasi, dan variasi, kita bisa gambarkan grafik PMF daripada S-nya. Di sini terlihat bahwa grafik PMF variabel S itu peluang yang sangat sering muncul yaitu di saat P sama dengan 1, yang dimana terpilihnya wanita sebanyak terpilihnya wanita S1 sebanyak 1 orang. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.